Kayak film porn nih, film India itu disukain sekaligus enggak diakuin, dikonsumsi sekaligus dianggap tabu buat diobrolin, ditonton sendirian, kemudian dihinakan di depan orang. Banyak orang yang udah menonton film biru di kamar tertutup, tapi ngaku lugu kayak nggak pernah lihat adegan film dewasa. Sebagaimana dengan film porn nih, begitu pula dengan film India. Nggak ada yang ngobrolin film India di kafe atau tempat tongkrongan. Film India adalah tontonan rendahan dan serasa aib buat yang nonton. Kurang lebih begitu tulisan pendahuluan dalam sebuah buku yang berjudul Aku dan Film India Melawan Dunia karangan Mahfud Ihwan. Sebagai anak generasi 90-an penyuka film Bollywood, itu juga yang pernah saya rasain dulu. Dan kali ini kita obrolin film India. Kita mulai dari film India sejuta umat di Indonesia, Kuch Kuch Hota Hai. Buat yang suka nonton, rasanya mustahil nggak tahu ini film. Ini adalah pionir film India yang jadi pembuka gerbang di Indonesia dan bikin orang-orang mulai ngelirik film-film Bollywood. Film yang juga sekaligus ngasih efek dan stigma unik di masyarakat. Banyak orang udah keburu ilfeel duluan gitu mendengar istilah film India kan. Dalam benak kalian juga mungkin nonton film India sama aja dengan nonton orang joget-joget dan nyanyi sepanjang durasi. Iya nggak? Sekarang nih, seiring perkembangan zaman, demikian pula industri film India yang udah bertransformasi, berkembang jauh ngelewatin pemikiran kita tadi soal film India. On the economic front, India's growth has surpassed all expectations. The latest GDP data is out. India remains the world's fastest growing major economy. This transition has been vividly reflected in Bollywood, showcasing various phases of industrial and economic progress in film. Now let's witness India's rapid industrial evolution through the lens of Bollywood. Banyak film India sekarang tuh yang tampil berani ngangkat isu sosial dengan tajam. Narasinya rapi dan plot twistnya seringkali bikin kita yang nonton bengong. Ngomongin film India berarti juga kita mesti sedikit kenalan sama masyarakatnya. Bukan cuma soal keunikan dunia perindavan yang sering kita lihat di medsos. Masyarakat India tuh punya dua gaya hidup utama, yaitu kriket dan film. Mereka tuh sangat terikat dengan dua hal tersebut. Kriket bagi rakyat India lebih dari sekedar olahraga. Kriket tuh semacam gairah nasionalisme yang udah ngakar kuat dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat di sana. Kita taunya sepak bola adalah olahraga terpopuler di dunia kan, tapi enggak buat orang India. Sepak bola cuma menempatin urutan kesekian di hati mereka. Beda kayak Indonesia yang dukungan ke timnas sepak bolanya militan dengan supporter garis keras. Belum lagi kalau bahas fanatisme orang Indo sama klub bola. Di India nggak sefanatik kita urusan sepak bolanya. Nomor satunya kriket. Menyoal film, nggak usah ditanya lagi. India adalah salah satu produsen film terbesar di dunia. Menghasilkan antara 1.500 sampai 2.000 film setiap tahunnya dalam lebih dari 20 bahasa. Buat kebanyakan dari kita, mendengar kata film India yang terlintas pertama kali adalah Bollywood. Walaupun itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya tepat juga sih. Sebenarnya ini adalah kekeliruan persepsi yang sering terjadi, di mana nganggap semua film India adalah Bollywood. Bisa dimaklumi, mengingat film India nggak se-superior MCU di Indonesia. Sama kayak baru-baru kemarin ada kejadian viral di Indonesian Idol. Mungkin kalian pada tahu ya, kejadiannya gini. Pas audisi, salah satu peserta ditanya juri alasan ikut ajang idol. Pesertanya ngejawab, aku pengen terkenal kayak Arijit Singh. Aku pengen seterkenal Arijit. Siapa? Arijit Singh. Arijit Singh. Penyanyi yang terkenal di India sana. Terus para jurinya pada bengong kayak mikir, mukanya dengan ekspresi who the F word Arijit Singh. Saya yakin tuh fans garis keras film Bollywood yang nonton pasti gedek ngeliatnya. Tanpa ngediskreditkan siapapun, begitu juga film India yang bukan aliran mainstream di Indonesia. BTW kamu tahu Arijit Singh nggak? Tapi Ed Sheeran tahu kan? Pernah dengar Ed Sheeran nyanyi dengan lirik bahasa Hindi? Coba dengerin. Ed Sheeran featuring Arijit Singh. Lagunya enak bos, sumpah. Kapan lagi ngedenger Ed Sheeran fasih ngomong Hindi lewat lagu? BTW Arijit Singh ini adalah penyanyi asal India yang lagunya banyak dipakai di film-film Bollywood.
Balik lagi ke industri film di India, Bollywood hanyalah salah satu industri film berbahasa Hindi yang berbasis di Mumbai. Bollywood itu ikonik. Film-film India mainstream yang banyak penontonnya Indonesia kenal adalah film-film produksi Bollywood. Tapi industri film India sebenarnya jauh lebih luas, lebih beragam, dan lebih kompleks daripada yang kita kira. Kita kan taunya film India sama dengan Bollywood kan? Faktanya, Bollywood yang selama ini kita kenal itu cuma sebagian kecil dari monster raksasa bernama industri film India. Dan industri film India tuh bahkan punya kasta-kasta unik banget dan masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Nah, kali ini kita bakal coba ngulik itu semua dari sejarahnya, gimana industri itu berkembang, sampai kenapa kita harus tahu sama film-film India anti mainstream selain yang kita lihat di Netflix. Kita bakal nyari tahu kenapa industri film di India punya kasta dan gimana industri film di India selain Bollywood yang tadinya dianggap kelas 2 sekarang justru mulai menjajah pasar global termasuk ke Hollywood sendiri. Banyak yang nyangka Bollywood itu the whole industry. Padahal Bollywood nyatanya cuma satu dari puluhan industri film yang ada di India yang memproduksi film berdasarkan bahasa dan budaya daerahnya masing-masing. Dan yang menarik, setiap industri film di India itu punya karakter, genre, dan cara bercerita yang unik, mencerminkan nilai budaya sampai bahasa yang digunakan di filmnya. Biar gampang memahaminya, ini deh, anggap aja India itu kayak Indonesia yang terdiri dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Terus, masing-masing pulau tersebut punya industri filmnya masing-masing juga, berdasarkan asal daerahnya. Ada industri film dari Jawa, industri film dari Kalimantan, industri film dari Sumatera, dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitulah gambaran secara umum tentang industri film di India. Di India, industri film itu punya hierarki atau kasta berdasarkan wilayah. Istilah kasta di sini bukan soal kasta dalam kehidupan sosial ya. Media di India membaginya menjadi pertama, Bollywood, yang udah populer secara global. Juga ada Tollywood, Kollywood, Mollywood, sampai Sandalwood. Ya, kamu nggak salah denger, Sandalwood. Emang gitu kali namanya. Kalau kamu mikirnya, kenapa India jadi punya banyak industri film gitu? Kayak Indonesia juga, India tuh bukan cuma satu negara dengan satu budaya. India itu kumpulan budaya, bahasa, sejarah, dan identitas masing-masing daerah yang hidup berdampingan. Bhinneka Tunggal Ika juga, tapi versi Mahatma Gandhi. Secara resmi, India punya 22 bahasa utama dan ratusan bahasa daerah. Dan di sana, bahasa itu selain alat komunikasi, juga sebagai identitas sosial. Makanya, industri film di India tuh nggak terpusat di satu daerah, tapi berkembang masing-masing sesuai asal daerah. Mengikuti bahasa dan budaya lokalnya, hasilnya India jadi salah satu negara dengan jumlah produksi film terbanyak di dunia. Bisa sampai lebih dari 1.500 film per tahun dari berbagai industri film tadi. Industri film di India tadi yang terbagi secara regional sering disebut berdasarkan wilayah dan lokasi daerahnya. Kita mulai dari yang paling banyak orang kenal, Bollywood. Ini adalah industri film berbahasa Hindi yang berpusat di kota Mumbai, semacam Hollywoodnya India. Bollywood ini paling populer secara global yang dikenal di seluruh dunia. Film-film dan artis mainstream asal Bollywood mungkin kita udah banyak tahu. Film kayak Three Idiots, PK, My Name is Khan, The Lunchbox, dan Kuch Kuch Hota Hai tentu aja yang udah kita kenal adalah sebagian kecil dari film produksi Bollywood yang udah mendunia. BTW saya punya autobiografi salah satu artis terbesar di Bollywood yang semua orang udah kenal pastinya. SRK, Shah Rukh Khan, The King of Bollywood. Sekilas dari buku ini. Dia adalah dewa masa kini. Poster-posternya dijual sejajar dengan gambar dewa-dewi di jalan-jalan India. Bagi masyarakat India maupun non-India yang menggemari film Hindi, nama Shah Rukh Khan lebih besar daripada gabungan Tom Cruise dan Brad Pitt. Kisah Shah Rukh Khan sebagai seorang bocah muslim kelas menengah dari Delhi menjadi salah seorang bintang film besar dalam dunia industri perfilman terbesar di dunia menjadi legenda. Sehingga setiap kali dia menjentikan puntung rokok, orang-orang akan memungutnya sebagai souvenir. Wow. King of Bollywood. Sebesar itu efek dari orang yang disebut King of Bollywood. Balik lagi ke industri film di India tadi, selain Bollywood, berikutnya ada Tollywood yang berbasis di kota Hyderabad. Tollywood adalah istilah untuk menggambarkan industri perfilman Telugu, yaitu sebuah bagian dari perfilman India yang memproduksi film-film dalam bahasa Telugu. Tollywood berpusat di negara bagian India, Andhra Pradesh. Film-film Tollywood menggunakan bahasa Telugu. Beda ya, kayak Bollywood yang kebanyakan menggunakan bahasa Hindi dicampur bahasa Inggris. Tollywood ini merupakan industri perfilman terbesar kedua di India setelah Bollywood. Film asal Tollywood banyak jadi box
box office selain di India juga mulai menjelajah ranah global lewat film hits kayak Bahubali, Triple R, dan Puspa. Soal film Bahubali, film epos tentang peperangan. Dari BBC News nyebut Bahubali ini pernah tercatat sebagai film termahal di India, sekaligus film tersukses negara tersebut. Film garapan sutradara S.S. Rajamouli tersebut meraup 500 juta rupiah hanya dari hari pertama penayangannya di bioskop. Apa yang ngebuat film ini laku? Katanya sih, ukuran skala biaya produksi dan publisitas yang gila-gilaan. Menjelang peluncuran film Bahubali, produser menunjukkan skala efek film ini dengan memasang poster promosi sebesar 4.738 meter persegi yang merupakan poster terbesar di dunia. Tollywood ini jadi menarik karena selain film Bahubali, ternyata salah satu film Tollywood lainnya judulnya Triple R, karya sutradara yang sama, S.S. Rajamouli juga, berhasil menjadi film laris di India ngalahin film-film Bollywood besutan Amir Khan seperti PK, Three Idiots, atau Dangal. Film Triple R sekaligus menggeser posisi film Bahubali yang sama-sama karya S.S. Rajamouli tadi sebagai film paling laris. Selain sukses besar di India, Triple R juga bisa diterima dengan baik di pasar Amerika dan Jepang. Orang Jepang nonton film India juga ternyata. Karena kesuksesan itulah yang akhirnya ngebuat Triple R berhasil masuk nominasi Oscar untuk Best Original Song lewat lagu Natu Natu. Yang ngejutin lagu itu berhasil menang Oscar, penghargaan paling bergengsi di dunia perfilman. Thank you, Academy. Ya, meskipun bukan penghargaan utama, tapi buat sinema perfilman India, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kalau dibandingin, jauh sebelum Bollywood berdiri, Tollywood udah aktif memproduksi film-film India sejak tahun 1931. Sedang Bollywood sendiri baru mulai berkembang setelah pusat industri perfilman tersebut berpindah ke ibu kota India, Mumbai, sekitar tahun 1950-an. Dulu ibu kota India sebelum berubah nama jadi Mumbai, namanya Bombay. Makanya jadi Bollywood. Kira-kira ada hubungan gak ya sama bawang Bombay, nangis Bombay? Who knows? Dan nama Bollywood sendiri juga terinspirasi dari nama Tollywood karena nyamain dengan Hollywood yang ada di Amerika sana kayaknya. Selain Bollywood dan Tollywood, ada juga Kollywood yang merupakan film India berbahasa Tamil atau dikenal sebagai sinema Tamil. Kollywood ini berbasis di Kedambakam, Chennai, kawasan selatan India. Jenis film India ini memiliki wilayah distribusi sendiri, di mana daerah penyebarannya meliputi Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, dan Kerala. Kollywood ini meskipun target pasarnya lebih kecil dari Bollywood, namun film-filmnya mampu menembus pasar Singapura, Jepang, Malaysia, dan beberapa filmnya bahkan sampai ke Indonesia juga. Kebanyakan sih lewat tayangan OTT kayak Netflix atau Prime Video. Kebanyakan film Kollywood dibuat di sekitar Chennai, jarang yang mengambil lokasi di luar kota tersebut. Hal itu guna menyiasati biaya produksi agar nggak membengkak. Di film-film Kollywood juga sering memanfaatkan rumah-rumah penduduk lokal yang dianggap sesuai dengan lokasi yang diinginkan oleh skenario film. Antusiasme warga di Chennai sama film-film produksi setempat dalam negeri itulah yang membuat Kollywood tumbuh sebagai salah satu pusat industri film di India. Selain banyak produksi film di Chennai, bioskop ada di mana-mana, bertebaran di sudut-sudut kota yang jumlahnya ratusan. Kamu bisa bayangin kan, kalau dibandingin kita di Indonesia, selain kota besar, biasanya paling mentok satu kota ada 2 atau 3 bioskop maksimal. Nah, di India sana ratusan cuy. Saking hobinya orang sana nonton film kan ya. Bollywood, Tollywood, Kollywood, Mollywood lagi nih, merupakan julukan untuk sinema India yang berbasis di Kerala dan didedikasikan untuk produksi film-film yang berbahasa Malayam. Banyak film produksi dari Malayam atau Mollywood ini dibuat dengan budget minimal juga. Film produksi Mollywood yang populer di India, beberapa bahkan sudah diadaptasi oleh Bollywood yang membuat remake dengan bahasa Hindi. Jadi analoginya mungkin gini, kalau industri film di India terjadi di Indonesia, misal industri film dari Pulau Sumatera, anggaplah sebagai Tollywood, memproduksi film agak lain yang berdialog full bahasa Batak dan sukses, banyak ditonton oleh masyarakat di Sumatera. Terus karena sukses di Sumatera, industri film di Kalimantan anggap sebagai Bollywood, nge-remake film itu agak lain versi Kalimantan, judulnya jadi Pina Lain, menggunakan bahasa Banjar disesuaikan khusus untuk menonton di Kalimantan. Karena pangsa pasar Bollywood yang udah gede secara global, akhirnya industri wood yang lain kecipratan mendunia juga. Nah, gitu kurang lebih salah satu cara film asal India Selatan bisa sukses masuk pasar global. Nama unik berikutnya adalah Sandalwood. Iya, Sandalwood. Sandalwood ini adalah salah satu bagian dari industri sinema India juga yang diproduksi menggunakan bahasa Kannada.
dan berbasis di Bengaluru, serta filmnya banyak tersebar di kawasan Karnataka. Sandalwood juga sering disebut dengan nama sinema Kanada, tapi bukan Kanada yang itu ya. Selain yang udah kita obrolin dari tadi, sebenarnya masih ada lagi industri film India lainnya. Namanya masih sama-sama, ada Wood-Woodnya juga. Contohnya Bollywood. Bukan Bollywood ya. Bollywood sendiri adalah industri film berbahasa Punjabi, dikenal juga dengan sebutan sinema Punjabi. Selanjutnya ada Bollywood, yang merujuk pada film-film yang dibuat dalam bahasa Bhojpuri. Udah gitu, industri perfilman India juga memiliki yang namanya sinema Gujarat, yang secara nggak resmi disebut sebagai Dollywood atau Gollywood, merujuk pada industri film yang menggunakan bahasa Gujarat. Kemudian ada lagi Hollywood, adalah industri perfilman yang menggunakan bahasa Oriya. Industri perfilman ini disebut dengan sinema Odia dan berbasis di Cuttack, Odisha. Seperti biasa, asal nama Hollywood sendiri merupakan gabungan dari kata Oriya dan Hollywood. Masih ada lagi nih jenis industri perfilman India lainnya, Marathi Cinema. Industri film ini merupakan industri film pelopor dan tertua di India. Marathi Cinema sendiri adalah film yang dibuat dengan menggunakan bahasa Marathi, di mana pusat produksinya ada di Maharashtra. Maharashtra adalah salah satu pusat produksi film tertua di sana. Satu lagi industri hiburan yang ada di India adalah Tollywood. Berbeda dengan industri lainnya, Tollywood lebih merujuk pada industri pertelevisian di mana produk yang dihasilkan adalah berupa sinetron atau serial, miniseries, dan FTV. Di India, industri Tollywood dianggap sebagai kasta terbawah dalam industri hiburan. Bahkan ada larangan untuk menyebut aktor televisi dengan sebutan aktor Bollywood. Pasalnya di sana tuh kasta masing-masing aktor berbeda. Dengan Bollywood ada di hierarki puncak kasta teratas. Meski dianggap sebagai kasta di bawah di industri hiburan di India, tapi Tollywood ini punya banyak aktor dan aktris terkenal yang bahkan serial-serialnya banyak ditayangin di Indonesia seperti Mahabharata, Utaran, Joda Akbar. Kalau kamu ngerasa familiar sama nama-nama serial TV tersebut, nah asalnya Tollywood tuh. Ada nggak Wood-Wood lain selain yang udah kita obrolin? Kalau kamu tahu, coba colek di komen sih, oke?